Shalom, selamat pagi seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku. Hari ini kembali saya tidak dapat hadir secara langsung ya, hanya audio saja, tetapi saya percaya firman Tuhan tetap hadir di dalam hati kita masing-masing. Mari kita mau bersama-sama menaikkan pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini, di mana Tuhan Engkau telah menyediakan sarapan bagi jiwa kami, bagi iman kami, bagi rohani kami. Mari ya Tuhan, kami ingin selalu dikenyangkan, kami ingin selalu disegarkan, kami selalu ingin dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk menikmatinya. Amin. Anak-anakku, keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, minggu ini kita memasuki satu tema sorga dan neraka. Ya, kita akan belajar di dalam 4 hari ini apa itu sih sorga, apa sih itu neraka, begitu ya. Kita akan cuma tahunya sorga enak, neraka menakutkan ya. Mari kita akan belajar. Kita akan melihat, kalau hari ini kita akan berbicara sorga itu tempatnya siapa. Banyak orang yang mengaku bahwa di sorga ada ini, di sorga ada itu ya. Hari ini firman Tuhan akan mengajar, akan memberikan satu pengetahuan kepada kita. Sorga itu tempat apa sih? Ya, tempatnya siapa sih? Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19. Mazmur 103 ayat yang ke-19. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menyatakan bahwa di sorga adalah tempat takhta-Nya Tuhan. Ya, tempat takhta-Nya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bukan sembarang Tuhan, tetapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, hari ini kita mau melihat bagaimana Allah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah satu-satunya Tuhan. Dikatakan dalam bahasa aslinya dikatakan adalah Jehovah, the existing one, satu-satunya Tuhan. Yang gak ada Tuhan lain yang tahtanya di sorga. Ya, tetapi hanya satu-satu Tuhan yang benar.
yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi Tuhan yang punya tahta di sorga itu kalau ada tahta berarti merupakan satu kerajaan. Kerajaan itu berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu, jadi termasuk yang ada di dunia ini. Jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, Jehovah itu, yang tahtanya di sorga, dia juga yang berkuasa atas bumi ini. Ya, hal pertama yang kita pelajari tentang sorga, bahwa di sorga ada tahta Tuhan yang menciptakan langit bumi, dan kerajaan yang di sorga itu berkuasa atas segala kerajaan yang ada di bumi ini. Ya, mari sekarang kita mau baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-19. 1 Raja-Raja ayat yang ke-22, ya. Sudah pasal yang ke-22, ayat yang ke-19, ya, sama ayatnya ya, ayat 19. Mari dikatakan demikian. Ia 1 Raja-Raja pasal 22 ya. Maaf, saya salah buka ini. Oke. Kata Mika ini adalah seorang nabi. Ya. Waktu itu Raja Ahab dengan Raja Yosafat sedang mempersiapkan diri untuk pergi berperang dengan bangsa Aram, begitu. Ya. Lalu Raja Yosafat bilang, kita tanya Tuhan dulu yuk, gitu, ya. Karena Yosafat ini adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, tetapi berbeda dengan Ahab, raja Israel, begitu. Nah, lalu dipanggillah Nabi Mika, karena zaman dulu hanya para nabilah yang penuh dengan Roh Kudus, hanya para nabilah yang dapat mendengar suara Tuhan, hanya para nabilah yang dapat mendapat pernyataan Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Ya, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang setiap orang percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ia pun mendengar suara Tuhan. Ya, para pendeta, anak-anak Tuhan, semua, siapa saja. Oke, saya akan bacakan 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-19, demikian bunyinya. Kata Mika, jadi waktu disuruh bertanya kepada Tuhan, lalu Mika menyampaikan apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Ya, aku telah melihat Tuhan. Ya, Mika mendapat pernyataan, dia melihat Tuhan sedang duduk di atas takhtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di dekatnya, di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Ya, jadi Mika diperkenankan untuk dapat melihat takhta Tuhan, bahkan dia melihat bala tentara sorga ada di kiri kanan takhta itu. Ya. Nah, kalau tadi di dalam Mazmur 103 ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan mendirikan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas bumi. Dan Mika, seorang nabi, ya, melihat itu. Ya, kita mau baca lagi di dalam Mazmur 11 ayat yang keempat. Mazmur 11 ayat yang keempat. Oke. Mazmur 11 ayat yang keempat. Sudah dibuka? Mazmur 11 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Oke.
Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Ya. Nah, apakah Tuhan hanya duduk diam di tahtanya di sorga? Kita lihat lagi. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu, dari tahtanya Dia mengamat-amati dan menguji anak-anak manusia, yaitu kita. Jadi, meskipun Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu tidak kita lihat, tetapi dari sorga Dia melihat kita. Sebab itu, pada pagi hari ini kita sudah mendengar secara singkat, secara sederhana, sorga itu punyanya siapa sih? Ada apa sih di sorga? Ya. Oh, ternyata di sorga itu adalah tempatnya siapa? Tempatnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mengamati, mengawasi manusia ciptaannya. Ya. Lalu tapi ada sesuatu hal yang sangat-sangat mengejutkan kita. Kita mau baca di Yeremia pasal 7. Yeremia pasal 7 ayat yang ke-18. Oke? Akan bacakan. Yeremia pasal 7 ayat ke-18. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat peganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Ya, ini firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel yang waktu itu sudah murtad meninggalkan Tuhan. Kenapa dikatakan bangsa Israel murtad? Sebab bangsa Israel, bahkan anak-anak juga, bapak-bapak juga, ibu-ibu juga, ya, membuat peganan itu makanan, ya, untuk dipersembahkan bagi Ratu Sorga. Dan Tuhan menjadi sakit hati. Kenapa? Karena di sorga tidak ada ratu. Ya, ingat baik-baik, tidak ada Ratu Sorga. Tidak ada dewa atau dewi di sorga. Ya, di sorga hanya ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang mengamat-ngamati anak-anak manusia. Tuhan yang mengamat-ngamati setiap kita. Anak-anakku, para kerabat dan sahabatku, pagi ini kita mendengar dengan jelas meskipun secara sederhana bahwa di sorga itu hanya satu pemiliknya, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada Ratu Sorga, tidak ada dewa ataupun dewi. Dan Tuhan menjadi sakit hati apabila anak-anak manusia menyembah, membuat persembahan, ya, kepada Ratu Sorga atau dewa atau dewi. Karena apa? Semua itu tidak ada. Ya. Lalu Ratu Sorga itu apa? Gak ada. Dewa dewi gak ada. Lalu yang ada apa? Ketika orang-orang menyembah, yang ada adalah si jahat, roh jahat yang selalu ingin merebut, ingin sama seperti dengan Tuhan. Mari, kalau ada di antara yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, menyembah kepada Ratu Sorga, percaya kepada dewa dan dewi, mari berpaling kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala kerajaan di bumi ini, yang mengamat-ngamati manusia, dan terpenting, Dia juga yang memberikan nafas hidup kepada setiap kita manusia ciptaannya. Mari berpaling kepada Tuhan
yang memiliki sorga. Mari kita akan dengarkan pujian ini. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menenangkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan yang selama ini tertipu, menyembah, percaya bahwa ada dewa dan dewi, ada ratu sorga. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini hati kami sepenuhnya berpaling kepadamu. Hati kami sepenuhnya menyembah, berpaling, percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah memberikan nafas hidup kepada kami, Tuhan yang berkuasa atas segala kerajaan di bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini hamba berdoa, hamba katakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan-ikatan dengan ratu sorga, dengan dewa-dewi yang telah mengikat setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Aku sebagai hamba Tuhan, aku berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Aku katakan ikatan itu terlepas, putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi penuh di dalam hidup setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku, kerabat dan sahabatku, kita menyembah Tuhan yang benar, yang tahtanya ada di sorga. Jangan berpaling, jangan mau dibodohi. Ratu sorga tidak ada, dewa dewi tidak ada. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.